Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini saya lagi bertemu dengan kawan saya, Bapak Insinyur Sugito Hadi, seorang motivator yang sebetulnya saya mengenal beliau ini sejak beliau masih muda menjadi seorang pengusaha juga. Nanti saya akan bertanya banyak tentang beliau. Selamat berjumpa Pak Sugito Hadi. Pagi Mas Argo. Ya. Mas Gito, ini saya ingin tahu banyak ini tentang perjalanan karir Anda yang sekarang ini jadi motivator ya. Ya, Saya mendengar Anda kan sejak mahasiswa memang sudah aktif dulu ya. ya, Seperti apa Mas? Boleh diceritakan Mas? ya. Jadi pernah jadi ketua umum keluarga mahasiswa pelajar di daerah di Jogja. Ya, Lalu ketua umum senat mahasiswa. ya. Anda kuliah di mana itu? Saya di UII, Di Universitas Islam Indonesia ya. Indonesia ya. Di Fakultas apa? Fakultas Teknik Teknik. Teknologi Tekstil waktu itu. Oh, teknologi tekstil ya? Fakultas itu ya. Makanya gelar Anda insinyur ya. Ya. Lalu seperti apa ketika Anda aktif di mahasiswa itu? Ya itu aktif ya. Udah jadi ketua umum senat mahasiswa saya. Hmm, Lalu kerja di penelitian waktu masih sarjana muda saya. ya. Di penelitian itu 5 tahun terus saya keluar terus tahun saya kerja 79 sampai 84. Lalu 86 tuh terpilih ketua Kadin Sleman. Waktu Ya. umurnya baru sekitar 30 tahun saya ketua muda. Rumahnya kontrak saya masih waktu itu. Oh ya. Rumahnya kontrak tapi orang yang lainnya udah anggotanya punya Mercy, punya ini, saya cuma bisa motor, tapi saya terpilih di Hotel Ambarukmo dulu. Tuh, lalu berikutnya lagi saya penasihat itu Kadin Sleman, terus wakil ketua umum BPD HIMI DIY, lalu ketua DPD Kukmi DIY, ketua umum DPD Kukmi DIY, lalu Asantik, lalu ketua Asantik itu Asosiasi Pengusaha Barang Antik DIY. Oh, Anda pernah juga jadi pengusaha barang antik ya? Ya, ya, saya banyak punya koleksi itu tentang itu ya Pak. Mas- Tentang apa namanya kayu-kayu yang lebar-lebar itu ada semuanya itu. Oh iya. Saya punya kawan juga itu pengusaha antik juga, yang punya bioskop Indra itu sekarang, Oh, Lilik iya. Sukrisno Wibowo. Ya. Terus terpilih juga salah satu ketua Kadin DIY. Kalau hukum itu tadi ketua umum ya. Ya. Terus saya pernah jadi juga ketua Dewan Kehormatan BPD HIMI DIY. Itu. Jadi ketua-ketua tuh ya, kalau dihitung sama macam-macam 10 kali lebih ya jadi ketua itu. Oh gitu ya. Iya. HIPMI itu Himpunan Pengusaha Muda Pengusaha Indonesia Muda ya. Indonesia, Ya. Dan dalam perjalanan Anda sebagai seorang pengusaha itu menurut Anda seperti apa? Karena akhirnya kan putra Anda juga jadi pengusaha juga ini ya. Iya. Lumayan sukses lah itu ya. Ya. Seperti apa ini menurut Anda, pengalaman Anda sebagai seorang pengusaha itu? Ya kalau saya mendidik anak saya itu sudah mandiri semuanya. Anak saya kalau ditawari jadi apa pegawai negeri apa saja nggak ada yang mau tuh. Oh, Tiga-tiganya nggak ada yang mau. Ya. Yang pertama itu perempuan yaitu penulis buku udah 90 buku. Ya. Yang kedua pengusaha itu ya punya apa namanya pabrik lampu itu. Pabrik lampu penerangan ya. Brisena mereknya itu. Hmm. Terus ikut CNT, lalu ini ada deterjen juga punya pabrik deterjen itu. Ya. Masih satu lagi tapi izinnya belum dibuat itu. Yang nomor 3 itu seperti saya katakan dulu itu supporter di salah satu Klub sepak bola. Klub sepak bola yang sudah masuk Liga 1. Oh. Lalu dia juga manajer di di yang Liga 3 dia manajernya. Ya. Dan Anda ketika istilahnya jadi pengusaha itu maju mundurnya seperti apa itu dulu? Artinya ketika Anda kan, saya kenal Anda kan dulu sebagai pengusaha itu kan Anda tergolong sangat aktif itu ya? Iya. Di organisasi Ya. dunia usaha iya. Ya.
Dan kebetulan kalau ada pilihan apa itu terpilih terus saya itu. Oh ya, ya. Itu banyak ketua terpilih terus itu. Hmm. Pernah saya jadi bendara di Pemuda Pancamarga itu. Orang tua saya kan veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Saya juga pernah jadi bendara di Provinsi DIY itu. Ya. Yang waktu itu apa dandainya sekarang udah dandainya pernah jadi presiden itu. Oh, SBY itu ya. Iya. Oh, ya, ya. Terus Pak Joko sampai itu Santoso juga itu pernah dandai saya dekat semua dulu. Ya, ya, ya. Lalu Mas, ketika Anda punya background seperti itu, kenapa Anda lalu cukup tertarik dan insentif dengan dunia motivasi? Ya saya sejak dulu memang senang itu motivasi itu. Saya kalau rekan-rekan saya itu kebanyakan kalau di perusahaan udah minimal manajer, ada yang general manager, ya udah terutama perusahaan macam-macam itu, terutama perusahaan tekstil. Tapi saya nggak tertarik saya. Ya, ya. Kalau tidak keliru Anda pernah membuat buku juga ya tentang Ya saya menulis buku. tentang sukses kesuksesan itu ya. Saya itu bisnis panduan untuk usahawan dan itu apa pengusaha-pengusaha yang baru-baru itu. Oh, Yang ngasih pengantar itu salah satunya Insinyur Abu Rizal Bakri, Ketua Umum Kadin Indonesia. ya, ya, Dr. Arthur Yunus, ya, ya, lalu Direktur Utama KR, Pak Dr. Sumardiwono itu. ya, 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 ya. Dan Anda saya tahu pernah juga membuat sekolah advokat itu ya. Ya, sekolah advokat itu Satu-satunya itu kalau tidak keliru. Itu murid saya luar biasa sukses itu. Paling pada sukses itu. Dulu ketua dewan direkturnya itu Pak Artijo Kustar sarjana hukum, waktu baru sarjana hukum belum dapat doktor dia. Ya, 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 ya. Terus saya wakil ketua dewan direktur dulu. Kalau meninggalnya kan setelah Udah doktor dia, pensiun udah jadi Mahkamah hakim agung gitu. Ya. Hakim agung dan jadi kayaknya terus jadi pengawas KPK Dewas. ya, Dewan Pengawas KPK ya. Ya. Dan Anda kan juga kalau tidak keliru membuat juga sekolah-sekolah haru kan, semacam kayak kejuruan ya. Ya. Seperti apa itu tuh? Ya dulu saya punya jurusan itu ada sekolahnya itu lembaga pendidikan kejuruan dulu Bina Arta itu ada jurusan perhotelan, sekretaris, akuntansi, pariwisata dan sebagainya. Nah itu. Ya. Kalau tidak keliru dulu cabangnya banyak itu ya? Ada 6. Oh 6 ya? Iya. Cabang gitu ya. Terus ada otonomi daerah itu kan di daerah-daerah kan seperti kabupaten ada perguruan tinggi itu. Nah, itu sudah pada waktu itu semua yang LPK itu HB-nya tutup semuanya. Tempat saya sudah terakhir itu. Karena itu saingannya apa namanya di desa-desa udah ada universitas perguruan tinggi lah gitulah. Ya, ya. Kalau dari sisi pengusaha Anda waktu itu yang saya tahu Anda juga usaha kulit juga. Selain kulit apa Mas itu? Kulit saya juga buat usaha apa itu? Yang buat sepatu kulit itu ya, tas-tas segala macam itu. Ya, ya, ya. Artinya lebih banyak, artinya stresnya akhirnya ke pendidikannya ya. Pendidikannya ya. Ya. Makanya sekarang Anda lebih banyak tertarik ke motivasinya ya. Oke, terakhir Mas, dari background Anda ini nanti Anda saya lihat masih terus optimis ini. Kedepannya ini Anda masih akan terus membuat semacam pelatihan-pelatihan, pelatihan-pelatihan kesuksesan ini jadi sukses ini. Oh iya, kalau itu kan merubah nasib seorang dalam waktu singkat tidak sukses itu. Insya Allah sukses dalam waktu singkat itu. Itu kan dibutuhkan sekali itu. Artinya karena kalau di sini kan kita bukan apa namanya biayanya itu training, kalau kita itu lain, itu yang digarap itu jiwa raganya itu sangat berbeda dengan yang lain. Karena Anda punya background yang seperti itu tadi ya, artinya pengalaman kontekstual ya. Oke Mas Gito Hadi, nanti lain kali saya akan datang lagi Mas. Ya, terima kasih Mas. Terima kasih Mas Teguh. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.